Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam video ini guna membahas tentang sistematik literatur review. Bahasan kali ini akan saya batasi yang pertama tentang konsep dasar, yang kedua nanti bagaimana tentang menulis latar belakang, yang ketiga tentang metode penelitian itu sendiri, yang keempat tentang hasil dan pembahasan, dan yang kelima tentang kesimpulan atau bagian penutup. Baik, kita coba bagian yang pertama, yaitu tentang konsep dasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan literatur review? Literatur review itu adalah tinjauan atau kajian atau penelusuran pustaka, dalam hal ini pengkajian yang kritis dan mendalam atas suatu referensi atau pustaka ilmiah. Nah, itu yang disebut dengan literatur review. Literatur review itu secara umum dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan review tradisional, atau kadang-kadang juga disebut dengan review naratif. Kemudian ada yang disebut dengan systematic review, dan ada yang disebut dengan meta-analisis. Kalau kita perhatikan dari diagram yang disajikan ini, tampak bahwa sebuah referensi atau sebuah pustaka itu secara umum akan kita lakukan review tradisional atau disebut dengan review literatur. Nah, apabila kita lebih spesifik, maka kita melakukan pendekatan sistematik. Dan apabila kita lebih spesifik lagi, itu kita menggunakan meta-analisis. Nah, kalau kita perhatikan grafik ini juga, bahwa tatkala kita melakukan meta-analisis, itu juga bersinggungan dengan systematic review. Artinya, dikala kita melakukan meta-analisis, maka systematic review-nya harus juga benar-benar disampaikan dengan baik. Nah, untuk itu, coba kita bagi perbedaan dari tiga unsur tersebut. Yang pertama adalah traditional review, penulisnya individu, kemudian systematic review dan meta-analisis itu tim. Nah, bisa jadi di dalam sebuah tugas mahasiswa, yang dimaksud dengan tim itu adalah bahwa mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Itu yang dimaksud dengan tim. Nah, kemudian pertanyaannya ada spesifik, tidak spesifik, dan seterusnya. Nah, yang paling mendasar bahwa di dalam traditional review itu sintesisnya itu suara secara kualitatif murni. Sedangkan pada systematic review itu bisa gabungan, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, tetapi dalam meta-analisis itu 100% adalah secara kuantitatif. Nah, artinya bahwa sebuah review itu tidak dikatakan meta-analisis jika tidak ada perhitungan secara kuantitatif. Tetapi kalau traditional review tidak akan dikatakan traditional review jika semuanya adalah kuantitatif. Namun berbeda dengan systematic review. Nah, inilah beberapa perbedaan yang mendasar dari literatur review secara tradisional, sistematik, maupun meta-analisis. Nah, sedangkan hal mendasar lainnya adalah tentang pengumpulan pustaka itu sendiri.
Dikatakan dia sistematik karena memang secara sistematis. Ya, kalau yang tradisional itu tidak secara sistematis. Nah, nanti kita sampaikan bagaimana yang dimaksud dengan sistematis tersebut. Nah, tujuan dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Kemudian, teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kriteria berpikir ilmiah. Tujuannya juga untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya. Nah, oleh karena itu bahwa kegiatan literatur review ini tidak mengambil teori dengan cara copy paste dari sumber pustaka, tapi menganalisis, meringkas, membandingkan hasil yang satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti terkesan seperti clipping, hanya seperti membuat clipping saja. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan yang kedua adalah tentang bagaimana menulis latar belakang di dalam literatur review sistematik ini atau literatur review secara umum. Nah, yang wajib muncul di dalam menulis permasalahan itu adalah research gap atau kesenjangan penelitian. Inilah yang menjadi hal penting yang dicari oleh peneliti sebagai bahan untuk menulis proposal penelitian, terutama untuk mahasiswa S2 dan S3 yang memang sangat membutuhkan kesenjangan penelitian untuk menulis tesis dan disertasi. Namun, tidak kalah penting juga bagi mahasiswa-mahasiswa S1 juga harus memahami sejak dini bagaimana research gap tersebut. Research gap ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang disebut dengan theoretical gap, empirical gap, methodological gap, practical knowledge gap, evidence gap, dan population gap. Nah, ini coba kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan teori gap tadi ya. Jadi teori gap ini adalah kesenjangan teori. Merupakan adanya kelemahan, keterbatasan atau celah yang belum terpenuhi dari satu teori atau kerangka kerja. Jadi apabila kita melihat ada suatu teori yang jika dibandingkan dengan yang apabila kita kaji secara mendalam ternyata masih ada beberapa kekurangan dalam teori tersebut. Ini bisa dijadikan sebagai latar belakang. Atau empirical gap. Jadi temuan riset terdahulu yang memerlukan verifikasi ulang atau evaluasi secara empiris. Hal ini berarti bahwa belum ada riset sebelumnya yang melakukan verifikasi atau evaluasi. Jadi gap empirik ini berkaitan dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten. Ya, misalkan pada penelitian terdahulu merokok itu berhubungan dengan kejadian hipertensi. Pada saat ada beberapa referensi lain atau penelitian lain yang menyatakan bahwa rokok itu tidak ada hubungan dengan kejadian hipertensi. Dan inilah yang merupakan latar belakang yang sering kita buat, ya, yang paling umum dibuat oleh beberapa peneliti di dalam menulis latar belakang literatur review ini. Kemudian selain itu, yaitu ada metodologi. Ya, jadi ada juga gap karena metodologi. Ini disebabkan karena penggunaan berbagai metode atau menggunakan gabungan beberapa metode untuk mengkaji suatu topik pada penelitian yang sedang dilakukan sekarang. Sedangkan penelitian sebelumnya dianggap kurang tepat dengan topik yang diteliti. Jadi selain itu ada strategi lain yang bisa digunakan untuk mengisi gap metodologi ini, yaitu dengan membangun instrumen baru yang berbeda
dengan menggunakan konsep yang sama dan menggunakan sampel yang berbeda. Nah, dan itulah beberapa cara untuk mengatasi metodologi gap tadi. Jadi boleh jadi dari beberapa referensi yang kita temukan ternyata metodenya berbeda-beda. Mana sih sebenarnya metode yang paling sahih, yang paling tepat digunakan? Ya, demikian juga misalkan penggunaan instrumen-instrumen ya. Ini bisa kita gunakan di dalam metodologi gap ini. Kemudian bisa juga kita menggunakan dengan yang lain. Ya. Jadi yang lain itu practical knowledge gap ini adalah yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan yang menyebabkan sulitnya diaplikasikan seperti pengaruh faktor budaya, misalkan ya, kemudian agama, kepemimpinan, personality, dan lain-lain. Jadi perbedaan ini bisa menyebabkan timbulnya konflik, oleh karena peneliti harus berusaha menentukan ruang lingkup konflik dan menemukan alasan-alasan di balik perilaku tersebut. Sedangkan evidence gap ini berkaitan dengan temuan atau bukti yang ditemukan dalam penelitian yang sangat bertentangan dengan kesimpulan atau konsep-konsep atau fakta umum yang sudah diterima. Dan yang terakhir adalah population gap, itu berkaitan dengan populasi yang diperhatikan atau tidak diperlakukan secara cukup seimbang di dalam penelitian sebelumnya. Sebagai contoh misalkan penelitian sebelumnya yang memperhatikan hanya mahasiswa berjenis kelamin perempuan, sedangkan mahasiswa yang laki-laki tidak diperhatikan sama sekali. Jadi itulah beberapa penelitian yang dapat menjadi latar belakang dalam permasalahan dalam literatur review. Nah, sekarang yang ketiga adalah tentang prosedur pengumpulan data di dalam literatur review. Kita sering mengenal istilah PRISMA, ya, Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi tahapannya yang lengkap dan detail untuk melakukan kajian literatur. Sesuai dengan namanya, ini bisa digunakan untuk systematic review, bisa digunakan untuk meta-analisis. Nah, 5 tahapan itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi tahapan pertama mendefinisikan kriteria kelayakan literatur. Jadi nanti ditentukan dengan kriteria inklusi. Nah, nanti akan saya jelaskan kriteria inklusi itu yang bagaimana. Jadi kemudian yang kedua adalah mendefinisikan sumber informasi. Jadi pencarian literatur itu dilakukan pada database online yang memiliki repositori besar untuk studi akademis. Ya, misalkan Scopus, ScienceDirect, misalkan seperti itu. Kemudian selain itu penelusuran terhadap tahap referensi pada artikel yang masuk dalam kriteria inklusi juga dilakukan untuk menemukan apakah terdapat studi terkait lainnya yang berrelevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan ini. Lalu kita memilih literatur, jadi menentukan kata kunci. Jadi pemilihan judul, abstrak, dan kata kunci pada artikel yang didapatkan dari hasil pencarian berdasarkan kriteria kelayakan yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu di sini juga kita membaca lengkap atau parsial artikel yang belum tereliminasi pada tahapan sebelumnya. Lalu kita juga melakukan daftar referensi dari artikel terpilih dikaji kembali untuk menemukan studi terkait lain. Baru tahap keempat kita melakukan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini dilakukan secara manual dengan membuat formulir ekstraksi data. Tipe artikel, nama jurnal, tahun, topik, judul, kata kunci, negara, metodologi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima baru pemilihan item data. Jadi disesuaikan dengan sintesa yang nanti akan digunakan. Nah, ini kalau secara singkat dapat digambarkan seperti ini. Jadi nanti kita tadi pertama-tama kita akan menentukan dulu judul, ya, topik kita apa. Setelah kita menentukan topik kita apa, lalu kita masuk nanti ke mesin pencarian, identification, ya. Kita masuk ke dalam mesin pencarian, misalkan Google Scholar, 1 Google Scholar, 2 misalkan ScienceDirect. Nah,
Dari situ berapa judul yang sesuai. Ya, yang sesuai. Nanti dari situ baru dilakukan screening. Ya, screening sesuai dengan kriteria-kriteria inklusi yang kita lakukan sampai nanti terakhir berapa sih yang layak untuk dilanjutkan. Nah, dalam melakukan screening, dalam melakukan pencarian itu ada sumber-sumber pencarian seperti yang tadi saya sampaikan. Misalkan tadi ada Google Scholar, ini ada beberapa sumber lain, misalkan resources Perforsnas, misalkan ada LIPI, ada Livgen, ada Agent, kemudian lagi ada Doaji, ada ScienceDirect, ada ResearchGate, ada Google Scholar, ya. Jadi memang dari beberapa ini yang paling umum memang orang biasanya menggunakan Google Scholar, ScienceDirect, dan mungkin ada satu yang di luar dari data ini adalah PubMed. Untuk orang-orang kesehatan biasanya kita juga memasukkan PubMed sebagai salah satu mesin pencari. Nah, tadi di dalam Prisma tadi kita menentukan kriteria inklusi. Jadi kriteria inklusi itu adalah kriteria yang dibuat agar jurnal dalam hal ini data ya merupakan data yang relevan dengan yang kita teliti serta mempunyai validitas yang bagus. Oleh karena itu, kita bisa menentukan pertama dari kemutakhiran sumber data. Jadi lamanya publikasi jurnal misalkan maksimal hanya 10 tahun. Kemudian tipe studi. Tipe studi harus kita tentukan. Kalau tipe studinya cross-section, maka semua jurnal-jurnal itu harus yang cross-seksional. Atau kalau kita mau yang kohort semua. Jadi harus betul-betul tipe studi yang homogen. Dan kemudian intervensi, tipe intervensi. Jadi intervensi utama yang ditelaah pada penelitian penelusuran ilmiah ini adalah hubungankah, perbandingkankah, atau perbedaankah dari variabel bebas dengan variabel terikat, kemudian dari hasil ukurnya. Ya, jadi kemudian kita bisa melihat dari hasil ukurnya apakah yaitu adalah hubungan, perbandingan, perbedaan variabel bebas dengan terikat tadi. Nah, ini kalau secara sederhana bisa kita buat dalam bentuk tabel. Misalkan jangka waktu. Jadi tentang waktu penerbitan maksimal 5 tahun, misalkan 2013 sampai 2018. Bahasa yang digunakan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Subjeknya yaitu manusia dewasa atau nanti anak-anak atau nanti orang tua, ya. Kemudian jenis jurnal. Jenis jurnal itu original artikel, jadi bukan review. Jadi bukan kita mereview dari review lagi, dari literatur review yang sudah ada, itu tidak seperti itu. Kemudian tersedia full text. Jadi kemudian lagi tema isi, tema terapi misalkan contoh psiko spiritual terhadap kualitas hidup. Jadi tentang apa ya. Kemudian jurnalnya tentang inklusinya tentang klien kanker ya, atau pasien kanker misalkan seperti itu. Nah, tetapi dari semua ini yang juga menjadi catatan adalah bahwa jurnal itu yang berbayar atau tidak itu juga bisa dimasukkan. Kalau memang semua itu yang tidak berbayar, maka dimasukkan jurnal yang tidak berbayar. Ya. Nah, itu adalah beberapa kriteria yang coba kita buat. Semakin detail kriteria, sebenarnya semakin tajam nanti di dalam reviewnya atau kesimpulan akhirnya. Nah, tetapi kendalanya adalah semakin sulit jurnal didapatkan dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian kita juga setelah menemukan jurnal-jurnal tadi, kita harus melakukan salah satu di dalam screening ini juga melakukan penilaian kualitas data atau penilaian kualitas jurnal. Nah, di dalam kesempatan ini saya coba sampaikan ada 2 contoh bagaimana kita menilai kualitas data. Yang pertama adalah GBI atau Joanna Bridge Institute Critical Appraisal Checklist. Jadi
Ini biasanya digunakan untuk studi cross-seksional dan case control, di mana studi dianggap mempunyai lower quality bila kurang atau sama dengan 50% atau kriteria dalam checklist yang dijawab dengan jawaban ya. Dan higher quality bila lebih dari 50 dari jawabannya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan di dalam analisis kualitas data yang pertama ini. Yang pertama, apakah kriteria inklusi untuk sampel sudah didefinisikan dengan jelas? Jadi dari jurnal-jurnal yang kita baca itu nanti, kita akan baca ulang ya jurnal-jurnal itu dan kita coba tandai. Apakah subjek penelitian, setting penelitian dijelaskan rinci, apa dan seterusnya, sampai nanti mod 8 apakah menggunakan analisis statistik yang sesuai atau tidak. Ini juga bisa kita nilai, walaupun pada systematic review ini kita tidak melakukan perhitungan statistik, tetapi tetap harus kita telaah apakah jurnal-jurnal itu sudah memenuhi kaidah atau belum. Nah, kemudian yang kedua bisa kita lakukan itu adalah dari CASP, jadi Critical Appraisal Skill Program. Ya, ini kalau lebih dari atau sama dengan 8 itu kualitas baik, dia kurang dari 8 kualitas buruk. Nah, dari dua analisis penilaian tadi, apabila baik itu berarti kita lanjutkan untuk dilakukan review. Tetapi kalau nanti kurang dari 8, kurang dari 50%, maka itu harus di-exclude juga. Nah, oleh karena itu ini juga bisa menjadi salah satu kriteria inklusi yang bisa dimasukkan di dalam kriteria inklusi nanti. Nah, ini contohnya ya, ada beberapa pertanyaan yang di sini yang disajikan, yaitu ada 10 dari apakah tipe studi sesuai dengan topik penelitian sampai nomor 10 apakah manfaat sepadan dengan biaya dan dampaknya. Jadi itu yang harus coba ditelaah dari jurnal-jurnal yang ada tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan sintesis data. Ya. Jadi langkah selanjutnya itu adalah sintesis data. Jadi di dalam literatur review ini disintesis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jadi jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal. Meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode, ringkasan hasil atau temuan. Jadi ringkasan jurnal tersebut dimasukkan dalam tabel, diurutkan sesuai dengan alfabet dan tahun terbit jurnal, dan sesuai dengan format tersebut di atas. Nah, tetapi sintesis itu juga bisa kita lakukan dengan mengcombine, ya, dengan mengcombine dari pertanyaan masalah penelitian. Nah, untuk proses merumuskan pertanyaan masalah itu dapat kita gunakan berdasarkan Spider atau Vico atau Vicos, ya. Nah, kita coba lanjutkan apa yang dimaksud dengan Spider. Jadi nanti strategi di dalam pencarian publikasi untuk mendapatkan sumber pustaka sebagai sumber data yang relevan. Jadi pertanyaan masalah dapat disusun untuk membantu proses pencarian pustaka yang lebih mudah. Nah, jadi ada sampel, kemudian fenomena menarik ini ya, atau fenomena interest, kemudian desain rancangan, kemudian evaluasi. Jadi inilah beberapa yang dijelaskan di dalam Spider. Nah, hal yang sering keliru adalah pada saat mencantumkan
atau menjawab pertanyaan fenomena menarik ini. Fenomena menarik itu adalah bagaimana dan mengapa perilaku itu terjadi. Jadi secara singkat mungkin kalau ada jurnal yang mengatakan hubungan, mengapa hubungan itu bisa terjadi? Dan bagaimana hubungannya? Apakah hubungannya erat? Apakah hubungannya lemah? Ataukah hubungannya ada diganggu oleh faktor yang lain? Disinilah yang harusnya dijelaskan. Dan ini nanti sebagai bahan untuk kita menulis di dalam pembahasan. Nah, yang kedua ada FIKO ya. FIKO itu ada populasi atau problem, jadi ada intervention atau indikator, kemudian ada conversion, ada outcome, dan ada yang terakhir S, ada study design. Ada yang menggunakan FIKO saja, ada yang menggunakan FIKO seperti ini. Memang FIKO ini lebih cenderung digunakan pada penelitian eksperimental dibandingkan dengan penelitian yang observasional. Observasional kita bisa menggunakan pendekatan spider. Tetapi FIKO ini juga di dalam alternatif lainnya bisa digunakan untuk observasional, tapi dengan catatan bahwa intervention itu diganti dengan menjadi indikator. Ya. Sedangkan comparison, jika tidak ada intervensi, maka dapat menggunakan kelompok kontrol dalam studi yang terpilih. Nah, ini yang kadang-kadang membuat beberapa calon peneliti bingung tentang apa yang dimaksud dengan komparasi ini. Nah, ini sebagai contohnya, kita ambilkan contoh misalkan yang FIKO tadi, ini yang kebetulan adalah yang eksperimental ya. Eksperimental jelas bahwa intervensi yang diberikan itu apa ya pada intervensi, pada populasi ya, populasinya siapa ya, berapa orang banyaknya, kemudian bagaimana teknik populasi pengambilan sampel dan seterusnya ya, ini juga bisa berkaitan dengan sini. Nah, kalau yang spider, nah ini lebih jelas sampelnya berapa. Kalau tadi hanya pada kisaran populasi, tapi kalau ini pada kisaran sampel, sehingga lebih detail, ya, lebih detail. Nah, sampai nanti R tadi adalah ratio type tadi, itu kuantitatif apa kualitatif. Jadi ini semua harus sudah tergambarkan. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya hasil sintesa ini disampaikan dalam bentuk yang tadi saya sampaikan di depan, namun bisa kita kombinasi dengan menambahkan pertanyaan penelitian sehingga menjadi tabel sintesa yang lebih informatif. Nah, kemudian yang keenam adalah pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini kita bisa melakukan pendekatan 5 ya, secara 5. Yang pertama adalah mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas. Nah, ini yang pertama adalah mencari kesamaan. Jadi teknik melakukan review dengan cara mencari kesamaan di antara beberapa literatur dan diambil kesimpulan. Kemudian yang kedua, mencari ketidaksamaan, teknik melakukan review dengan cara menemukan perbedaan. Kalau yang ketiga, memberikan pandangan, teknik melakukan review dengan membuat pendapat sendiri. Kemudian membandingkan, teknik melakukan review dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah pemikiran atau gagasan. Yang kelima, meringkas, teknik melakukan review dengan menulis kembali sumbernya dengan kalimat sendiri. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan penelitian yang kita buat, maka misalkan tadi ya, membandingkan tadi bisa kita tunjukkan dengan menyajikan jumlah dan presentasi hasil penelitian. Jadi berapa persen penelitian yang berhubungan, berapa persen penelitian yang tidak berhubungan. Dari persen itu, sebelum persen kan berapa banyak yang berhubungan lalu dibuat dalam presentasi, demikian juga berapa persen yang tidak berhubungan.
Yaitu berarti kita sudah melakukan pendekatan secara compare tadi ya, yaitu membandingkan. Yang kedua, tatkala kita masuk kedua yaitu tentang mencari ketidaksamaan, maka kita bisa menunjukkan dengan menyajikan jumlah prosentasi dalam bentuk kualitas metodologi misalkan, atau minimal untuk tahap S1 bisa dengan kelengkapan metodologi sebuah artikel. Misalkan berapa jurnal yang rumus sampelnya sudah ada, berapa jurnal yang besar sampelnya dijelaskan, berapa jurnal teknik sampelnya yang disajikan, berapa jurnal yang ada uji statistiknya, berapa jurnal yang ada uji validitas dan reliabilitas kuesionernya. Dan ini semua sebaiknya ditulis dalam bentuk tabel, mungkin rincinya itu di lampiran nanti dimasukkan, tetapi di dalam pembahasan nanti ditulis secara naratif di lampiran, sehingga kita tahu nanti jurnal mana yang rumus sampelnya yang kita nyatakan tadi lengkap, mana yang tidak, seperti itu ya. Walaupun sebenarnya di dalam sintesis tadi kita juga sudah sajikan, namun itu kan lebih luas. Nah, dalam kaitan ini kita bisa lebih spesifik nanti untuk menentukan tadi. Nah, kalau kita bisa lebih mendalam, kita bisa mempermasalahkan, misalkan dari besar sampel, oh ternyata sampelnya terlalu kecil, berapa sampel kecil, berapa sampel besar, mana teknik sampel yang digunakan dengan benar, mana yang salah, mana uji statistik yang sesuai dan tidak, itu bisa kita lakukan dengan lebih mendalam. Namun sekali lagi kalau pada tahap S1 seandainya kita masih tidak begitu memahami dengan detail, maka kita dalam konteks itu bisa menyajikan kelengkapan dari masing-masing jurnal tersebut. Sedangkan yang ketiga, kritik tadi, itu analisis yang menunjukkan kecenderungan. Kita bisa melakukan analisis yang menunjukkan kecenderungan yang besar terhadap fenomena yang diteliti dengan memperhatikan data compare dan kontras tadi. Jadi nanti kita pada saat ini kita bisa menganalisis mana kecenderungan yang akan kita pilih sebagai jawaban terhadap rumusan penelitian, masalah penelitian ya, atau tujuan dari penelitian tersebut. Yang keempat, sintesis. Jadi kita bisa menggambarkan faktor hal-hal yang dapat menyebabkan dua hal yang berbeda. Jadi dalam sintesis ini misalkan tadi yang berhubungan itu karena faktor apa? Misalkan berhubungan tadi, misalkan di dalam penelitian mengapa dia misalkan ada kepatuhan ya, pengetahuan, hubungan pengetahuan dengan kepatuhan ibu menyusui ya, ibu menyusui ASI eksklusif misalkan seperti itu. Nah, dari jurnal-jurnal yang berhubungan itu nyatakan kenapa pengetahuan tadi mempengaruhi. Oh, ternyata satu, dengan pengetahuan itu muncul kesadaran. Oh, dengan pengetahuan itu alasan yang kedua adalah bahwa dia semakin sayang dengan anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Atau yang tidak berhubungan misalkan oh karena dia sibuk bekerja, oh karena dia ada tidak ada dukungan dari keluarga dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita jelaskan dalam sintesis tadi, tetapi menggunakan jurnal-jurnal yang sudah ada di atas. Yang terakhir adalah kita menggunakan kata-kata sendiri. Jadi pernyataan kita menyimpulkan dari semua artikel tadi mana yang merupakan kesimpulan akhir dari review kita, dan itu nanti akan kita ulang dengan kata-kata singkat pada saat kita menulis kesimpulan. Nah ini kesimpulan. Jadi kesimpulan tadi disesuaikan dengan jumlah item tujuan khusus. Jika 2 juga 2, jika 3 juga 3. Kemudian kesimpulan harus menekankan keputusan akhir dan disertai dengan fakta secara kuantitatif. Jadi ini harus juga ditambahkan prosentasi atau jumlah artikel yang mendukung tersebut. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.